Hai, nama saya Endana Angelina. Saya dari Universitas Budi Dharma Medan. NPM saya 18110577. Nah, dalam video singkat saya ini, saya ingin membahas tentang bisnis plan dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, bisnis plan yang saya ambil yaitu coffee shop atau kedai kopi, di mana bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia ini terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa sampai ke perkotaan. Saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan akan diprediksi akan terus-menerus meningkat hingga tahun 2021 ini. Nah, peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis coffee shop tidak terlepas dari terus meningkatnya jumlah masyarakat yang mengkonsumsi kopi. Untuk itu, kami bermaksud untuk membuat minuman yang memiliki rasa dengan harga cukup murah namun tetap aman dan dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia serta kandungan gizi baik. Nah, dari uraian yang saya jabarkan tadi, maka saya membuka bisnis coffee shop yang sangat potensial ya, karena sebagian besar masyarakat pasti menyukai kopi yang rasanya enak dan dinikmati serta diseduh setiap saat. Nah, sehingga masyarakat dapat memilih rasa yang mereka suka, saya membuka coffee shop dengan beraneka ragam rasa, baik kopi maupun non kopi. Nah, macam-macam kopi yang saya buat yaitu espresso, macchiato, mocha cappuccino, dan varian rasa lainnya. Ada juga V60 atau kopi Vietnam. Nah, ada juga bahan dasar atau minuman yang bukan berasal dari kopi, contohnya Thai tea, lemon tea, red velvet. Selain itu, coffee shop ini juga dapat dinikmati di semua kalangan, baik orang tua maupun anak-anak serta anak remaja, dewasa juga bisa. Nah, jadi siapapun bisa mengkonsumsi kopi. Bukan hanya di semua kalangan, coffee shop ini juga dinikmati dalam berbagai kondisi. Maka coffee shop Guyum Merayu juga bisa dijadikan minuman utama ketika sedang berkumpul dengan teman ataupun saudara. Dengan alasan itulah, saya berniat untuk merintis usaha coffee shop, dan usaha tersebut saya beri nama atas kesepakatan bersama, yaitu Coffee Shop Guyum Merayu. Nah, dalam persaingan di bidang kuliner, kedai kopi atau coffee shop ini patut diperhitungkan dalam perkembangan yang cukup pesat. Apalagi untuk memenuhi masyarakat yang lebih selektif, perlu adanya sesuatu yang baru mengenai konsep ataupun inovasi produk yang disajikan di kedai kopi. Nah, definisi kedai kopi atau coffee shop menurut Wiktionary bisa diartikan sebuah kafe kecil atau restoran kecil yang biasanya menjual kopi dan terkadang minumannya non-alkohol ya, makanan sederhana atau snack dengan fasilitas yang menunjang di tempat tersebut. Nah, para penikmat kopi yang datang di kedai kopi dengan mudah menikmati secangkir kopi yang berkualitas. Tentu adanya yang harus diperhatikan oleh pemilik atau pencipta produk makanan atau minuman yang menjadi kualitas baik sehingga akan berdampak baik pada konsumen. Juga konsumennya akan merasa puas ya. Nah, dalam identitas perusahaan, nama usahanya itu adalah Coffee Shop Guyum Merayu. Nama pemiliknya Endana Angelina. Nah, alamat perusahaannya Jalan Tangku Bongkar 10 nomor 58. Nomor teleponnya adalah 0895 6124 11280. Nah, sektor usahanya itu ialah kuliner. Tahun berdirinya 2020. Nah, warung coffee shop ini merupakan UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang dibangun atas dasar kebersamaan dengan teman-teman saya. Nah, konsep kebersamaan ini diterapkan agar setiap pelanggan yang datang bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik kopi dan pelanggan. Nah, selain ada konsep kekeluargaan coffee shop ini juga memiliki daya tarik cita rasa yang makanannya sangat enak dimakan ya. Tapi nggak ada makanan berat. Kami hanya menyediakan makanan ringan seperti kentang goreng, nugget, lebih banyak ke minuman.
Nah, pemiliknya saat ini mempertahankan kualitas, rasa, dan ramah pada pelanggan atau pada customer yang dihasilkan setiap harinya. Oleh karena itu, pemilik membeli kopi dan bahan lainnya di supermarket agar selalu fresh. Begitu pula dengan bahan-bahan untuk pembuatan masakannya ya. Coffee shop ini mempunyai jam operasi yang tetap, yaitu mulai dari pukul 12 siang hingga 12 malam dan buka setiap hari. Selain itu, warung makanan ini melayani pesanan via Gojek atau delivery. Kisaran menunya juga tidak terlalu mahal dan sangat bervariasi, mulai dari 10.000 hingga 15.000 per cupnya. Sedangkan makanan yang tersedia mulai dari 10.000 sampai 15.000 juga. Nah, tadi di coffee shop ini menggunakan jasa delivery yang khususnya tinggal di sekitar warung ya. Selain itu, coffee shop ini juga menyediakan makanan tertentu seperti Indomie goreng ya. Visi dan misi saya tentang coffee shop ini ialah memperbaiki perekonomian dan berusaha untuk mempertahankan hidup dengan berwirausaha dengan cara menyediakan makanan yang berkualitas dan bercita rasa. Nah, misinya menyediakan makanan dan minuman dengan menu khas yang beragam berkualitas, memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan konsumen, mempertahankan cita rasa yang mengutamakan kualitas rasa, mengembangkan usaha di tempat yang strategis untuk kelancaran usaha, memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan. Tujuannya ialah menyediakan berbagai makanan dan minuman yang higienis, menambah pemasukan dari segi ekonomi. Aspek pemasaran, potensi dasar atau permintaan produk. Coffee shop Buyung Merayu ini memiliki pangsa pasar utama warga sekitar. Hal inilah yang mendasari pemilik menetapkan harga yang terjangkau pada setiap menu yang disajikan. Tapi tidak jarang juga para karyawan dan mahasiswa sekitar mendatangi coffee shop Buyung Merayu untuk menyeduh minuman yang disajikan. Nah, penawaran. Para pesaing mulai mendekati pangsa pasar dari coffee shop Buyung Merayu dengan mendirikan warung kopi di ganggang pemukiman warga. Untuk tetap menjaga kesetiaan pelanggan, coffee shop Buyung Merayu terus berusaha menjaga kualitas dan minuman serta menu-menu lainnya. Coffee shop Buyung Merayu juga terus berusaha untuk berinovasi dengan menu-menu baru yang dinikmati setiap saat. Nah, pesaing di sekitar lokasi coffee shop Buyung Merayu terdapat atau adanya berdiri warung minuman lainnya yang menjadi saingan antara lain, yaitu coffee shop Sada, kafe-kafe kecil seperti minuman-minuman boba, dan banyak lainnya. Nah, strategi pemasaran. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, coffee shop Buyung Merayu mempunyai strategi seperti pertama, harga produk disesuaikan dengan pasar. Yang kedua, tempat parkir yang bebas biaya, mempertahankan kualitas dan cita rasa minuman, serta sistem pesan antar. Nah, analisis SWOT yang pertama itu adalah strength. Coffee shop Buyung Merayu memiliki keunggulan dibandingkan warung makanan lainnya. Seperti pertama itu, pemilik memiliki keahlian yang handal dalam mengelola kopi. Yang kedua, bahan baku pemilik memiliki kualitas yang baik dan segar. Dan yang ketiga, tawaran menu minuman dan makanan beraneka ragam. Dan yang keempat, mempunyai mampu melayani pelanggan selama 12 jam. Pelayan yang cepat dan ramah, tersedia fasilitas televisi dan kipas angin membuat nyaman pelanggan untuk menunggu pesanan. Dan adanya tersedia lahan parkir yang lumayan luas dan gratis, serta adanya wifi gratis di coffee shop Buyung Merayu. Nah, yang kedua adalah weakness. Sebaik apapun suatu usaha, pasti dapat beberapa kekurangan yang mengiringi prosesnya. Seperti ada beberapa kekurangan di coffee shop Buyung Merayu ini, seperti kapasitas meja yang kurang. Jadi ada beberapa customer yang menunggu di bartender, kalau bisa dibilang itu di dekat
tempat pembuatan kopi karena sudah tidak adanya tempat. Nah, yang ketiga itu adalah opportunity. Dalam perkembangan coffee shop Guyum Merayu ini memiliki peluang dan potensi untuk menambah menu minuman dan makanan dengan lainnya karena terlalu banyak permintaan. Seperti variasi makanan, karena di Guyum Merayu ini makanan sangat minim. Karena pertama gak ada yang masak sih sebenarnya. Karena saya juga sibuk kuliah dan kerja. Nah, ada trik. Pada masa ini banyak orang berlomba-lomba untuk mendirikan bisnis kopi. Hal ini juga menjadi ancaman bagi coffee shop Guyum Merayu. Yang pertama, pasti banyak warung-warung kecil yang menjual minuman di dekat pemukiman Guyum Merayu. Yang kedua, banyak coffee shop yang meniru atau membuat coffee shop Guyum Merayu sebagai bahan acuan mereka. Nah, banyak juga pesaing coffee shop yang buka di dekat daerah bisnis coffee shop saya. Nah, ada analisis SPT, yaitu yang pertama segmentation ya, merupakan suatu upaya untuk memetakan pasar dengan memilih-milih konsumen berdasarkan usia, gender, tempat tinggal, penghasilan, dan gaya hidup. Nah, pada dasarnya coffee shop Guyum Merayu ini memiliki produk makanan yang cocok untuk di semua kalangan. Karena kalau mereka ada yang bagi anak-anak yang gak suka kopi, kami menyediakan kopi yang non kopi, maksud saya non kopi, seperti lemon tea tadi, macchiato, cappuccino, gitu, red velvet, seperti itu. Targeting atau merupakan suatu upaya untuk memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar. Nah, sedangkan pada coffee shop Guyum Merayu lebih fokus menjadikan warga sekitar, baik anak sekolahan dan mahasiswa, pangsa pasar utamanya. Nah, ada brand positioning, merupakan suatu upaya untuk memposisikan produk masuk dalam benak atau pikiran pelanggan. Nah, dalam hal ini coffee shop Guyum Merayu telah memiliki produk andalan, yaitu minuman red velvet. Dalam promosi, Guyum Merayu memasang baliho di depan tempat atau kedai kopinya. Terus ada aspek teknis dan produksi. Bentuk usahanya ini merupakan coffee shop Guyum Merayu, usaha milik pribadi, di mana kemudian pemilik akan mengelola uang tersebut untuk mengembangkan bisnisnya. Ada pengadaan bahan baku, tempat, dan proses produksi. Nah, dalam penyediaan minuman seperti kopi hanya menggunakan satu supplier. Proses penyediaan bahan baku di coffee shop Guyum Merayu dilakukan setiap hari oleh pemilik usaha. Nah, setiap hari pemilik usaha membeli bahan baku seperti kentang, nugget, mie, dan bahan lainnya di supermarket agar fresh. Nah, pihak coffee shop Guyum Merayu melakukan beberapa pertimbangan dalam memilih supplier kopi. Pertimbangan yang dilakukan ini dapat dilihat dari aspek kualitas bahan baku kopi dan aspek harga bahan baku yang digunakan dalam produksi. Nah, kesimpulan yang saya ambil yaitu coffee shop Guyum Merayu didirikan atas dasar tujuan memperbaiki kondisi ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya anak muda. Nah, dilihat dari aspek pemasarannya, coffee shop Guyum Merayu ini memilih untuk memasang baliho untuk mempromosikan produk-produknya dan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter juga bisa. Dan coffee shop Guyum Merayu ini meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas pesan antar untuk kegiatan dan meningkatkan penjualan. Dilihat dari aspek teknis dan produksi, coffee shop Guyum Merayu sangat memperhatikan kualitas kopi yang digunakan dalam proses produksi. Setiap bahan baku memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari rasa yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut.
Nah, coffee shop Buyung Merayu ini juga mengedepankan tentang kebersihan dari setiap alat produksi dan penyimpanan bahan baku. Layout dari setiap tempat produksi juga didesain sedemikian rupa agar tidak mengganggu proses produksinya. Nah, saran saya dari aspek pemasaran, kami menyarankan coffee shop Buyung Merayu untuk lebih memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu salah satunya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya. Selain itu juga menawarkan produk-produk baru yang menarik sehingga produknya tidak monoton itu saja. Nah, dari segi keuangan, coffee shop Buyung Merayu diharapkan untuk membuat pembukuan maksud saya yang lebih rapi sehingga ternampak jelas kekurangan dan kondisi yang kurang baik menurut customer. Nah, dalam hal pemesanan, coffee shop Buyung Merayu ini memberikan tempat untuk menulis menu agar konsumen menulis apa yang dipesan sehingga tidak terjadi antrian di depan kasir yang menumpuk antara pelanggan yang ingin membayar dan pelanggan yang ingin memesan. Nah, sekian pembahasan saya mengenai bisnis plan yang saya ambil tentang coffee shop Buyung Merayu. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih.